Ya kalau saya berharap sih itu bukan anak saya, karena 100% mama-mama di dunia ini pasti nggak mau anaknya seperti itu. Terlibat istilahnya di dunia hitam, jadi kan istilahnya kalau saya laporkanlah ke polisi, pasti otomatis anak saya itu DPO. Ya. Kan asumsinya itu pasti ke situ. Ya, pemikiran lah ya, Bu. Ah. Yang pertama kali menemukan siapa itu? Yang pertama kali menemukannya itu warga kita yang bernama Rian Barus, dan masih sekolah. Dan temannya satu lagi namanya Aldi. Terlihatlah seperti ada tulang di dalam. Setelah itu dipanggillah teman satu lagi yang bernama Aldi. Setelah dipanggil, dilihat mereka berdua. Semakin dibenggangkan lagi, dilihat ternyata memang benar itu tulang manusia. Tribuners, bersama saya Risha, Anda sudah menyaksikan saksi kata rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Kasus penemuan kerangka dan tulang belulang manusia di dalam pohon aren yang ada di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hingga kini masih menjadi misteri. Polisi belum dapat memastikan kerangka dari tulang siapa sebenarnya itu. Begitu juga dengan sebab kematiannya. 2 sampel DNA dari satu keluarga yang sama pun sudah diambil karena keluarga tersebut kehilangan anaknya. Amalia, seorang ibu yang saat ini kehilangan putranya, mengaku masih menunggu-nunggu hasil tes DNA dari pihak kepolisian. Hal ini lantaran anaknya yang atas nama Muhammad Yuda Prawira sudah pergi dari rumah sejak 18 Agustus 2023. Jarak rumah Amalia dengan lokasi penemuan kerangka hanya berjarak sekitar 20 meter. Posisinya persis di belakang rumahnya. Seperti apa penuturan dari ibu yang mengaku anaknya hilang, juga bagaimana tanggapan dari tetangga serta kepala desa setempat. Berikut ini wawancara Tribun Medan dengan para narasumber. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipahutar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini saya berada di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, Tribuners, saat ini saya ingin sampaikan kepada Tribuners semua bahwasanya saya saat ini sedang berada di lokasi penemuan kerangka manusia yang kemarin itu sempat heboh di Kabupaten Serdang Bedagai, dan disinilah lokasinya Tribuners. Ini di depan saya sudah ada kepala dusun dan orang tua dari salah yang diduga menjadi korban, dan kerangka tulang belulangnya ini ditemukan di lokasi ini. Jadi seperti inilah pertama Tribuners gambaran yang bisa saya sampaikan. Nah, saat ini lokasi titik penemuan kerangka tulang belulang manusia ini masih diberi tanda garis polisi seperti yang Tribuners lihat. Ini keliling persegi. Nah, masih dipasangi garis polisi. Baru kemudian Tribuners, pohon aren yang sebelumnya itu sempat di dalamnya terdapat tulang belulang tersebut, ini sudah kondisinya seperti ini. Nah, sudah ada yang diambil, informasi yang saya peroleh, udah ada yang diambil pihak kepolisian bagian dari pohon aren ini, kemudian sisanya seperti ini Tribuners. Nah, sudah ada yang hancur seperti itu. Baru kemudian, nah, jika saya gambarkan situasi di lokasi ini Tribuners, nah seperti inilah. Ini ada tanaman cabai, ini areanya adalah area di dekat pinggir sawah. Jadi di ujung sana itu ada sawah. Baru kemudian ini ada tanaman timun ya Bang, timun ini ya. Tanaman timun, baru kemudian ada pohon sawit seperti itu Tribuners. Dan titik dari tempat saya mengabarkan saat ini masih cukup dekat sama rumah masyarakat. Jadi di bagian kanan saya ini sekitar 30 meter itu sudah ada rumah. Baru kemudian sekitar 15 meter sudah ada rumah. Dan begitu juga di sisi sana. Nah, seperti itu Tribuners. Nah, untuk saat ini ada dugaan bahwasanya kerangka tulang belulang tersebut adalah warga sekitar yang disebut-sebut banyak warga, dan diperkirakan banyak warga ini adalah Yuda yang rumahnya tidak jauh dari titik penemuan ini. Bu, ini saya dapat
info kan yang kerangka manusia kemarin kan ada di belakang rumah ibu ya gitu ya. Betul, betul. Bu, itu kira-kira feeling ibu, anak ibu atau seperti apa kira-kira kalau ibu merasa? Ya, kalau saya berharap sih itu bukan anak saya, karena 100% mama-mama di dunia ini pasti nggak mau anaknya seperti itu. Tapi Bu, katanya polisi ada menemukan handphone, baju, celana, sama gelang seperti itu Ibu ya? Iya, betul. Ah, ada yang Ibu kenali di situ? Kalau saya sih Bajunya misalkan? kalau baju itu saya nggak fokus sekali, karena namanya awaknya kan udah tua, ya kan, umur udah 50-an. Cumanya setelah kejadian itu kan istilahnya waktu kejadian itu anak saya yang nomor 2, anak saya nomor 2 dan nomor 4 itu ngakuin itu punya baju abang. Oh gitu. Sama satu itu punya adik, kata si baru kakak. Kalau handphone itu ya diakuin itu, dan ada di situ bilang itu handphone dari mamaku, itu yang dibilang sama anak tetangga. Kalau soal gelang gimana? Itu gelang itu setahu yang cerita anak saya yang perempuan, itu gelang itu didapat waktu kerja di proyek. Oh gitu, kerja di proyek. Dia sering merantau gitu Bu? Dia itu merantau ada 2 tahun yang lalu itu, sampai setahun hampir ataupun lebih itu di Palembang, di Jambi, terus di Babel. Maksudnya 2 tahun sebelum kehilangan itu ya? Iya. Bu, kapan dia meninggalkan rumah Bu? Anak si Yuda ini ya Bu ya? Anak ibu namanya siapa Bu? Nama lengkapnya? Muhammad Yuda Prawira. Kapan dia menurut Ibu pergi meninggalkan rumah terakhir? Terakhir saya jumpa sama dia itu 18 Agustus 2023, waktu itu jam 3 sore. Terus dia mau kemana waktu itu katanya? Bahasanya kan gini, saya bilang dia itu kan memang saya akuin anak saya itu terlibat narkoba, itu saya akuin. Saya akui ya kan anak saya itu nggak baik, tapi kalau di mata warga sini anak saya itu baik, nggak pernah punya masalah, dan sama tetangga itu ya baik memang ya kan. Saya ambil dia itu dari simpang karena dia itu punya masalah. Saya ceritalah di depan itu, Uyut, Ibu nasihati ya? Iya, Uyut, kita ini orang susah nak, janganlah buat tingkah apa yang dipandang orang, udah susah banyak tingkah kan malu kita, aku bilang. Udah gitu bahasanya, terus ceritalah, aku bilang kau dulu pun pernah kerja tapi nggak bak duit, malah duit abang kau, malah mama juga yang belikan paket, aku bilang. Macam mana lah mak, namanya aja kerjanya cuma 15k 14k kata dia, ya wajar lah, tapi awak maklum lah juga ya kan. Cumanya bahasanya terus gitu ya, udah ngomong lah aku gini gitu, terus gitu dia bilang, ini kau gabung tempat orang yang nggak beres, Dek. Orang kalau udah gabung sama orang kayak gitu, orang baik pun nggak ada jadi baik. Jangan kan orang baik, ustadz sekalipun nggak ada baiknya, Dek. Oh gitu. Nah, terus jadi dia bilang gini, ya udahlah kalau kayak gitu aku merantau aja, udah pikirlah. Cuma nggak tahu ya Bu ya merantau kemana. Ya, bahasanya merantau, tapi aku aja bilang dari mulai dia terakhir itu jumpa sama aku, lost contact terus. Gitu ya. Upaya keluarga apa waktu itu? Ya upaya keluarga itu ya kakaknya itu nge-share di Facebook, ya kan. Kalau saya itu kan Facebook tuh jarang yang nge-share kayak gitu, ya kan. Terus gitu ya kita carilah orang pintar. Oke. Bu, baru pernah nggak Ibu lapor polisi? Karena kan bahasanya gini loh Pak. Bahasanya kan anak saya itu mungkin karena dia itu terlibat istilahnya di dunia hitam. Jadi kan istilahnya kalau saya laporkanlah ke polisi, pasti otomatis anak saya itu DPO. Gitu. Kan asumsinya itu pasti ke situ. Pemikiran lah ya Bu. Gitu. Siap. Bu, baru kemudian ada pihak keluarga diambil tes DNA ya Bu sama polisi ya Bu? Ada, masih hari Selasa kejadian. Hari siapa? Kamis itu anak saya yang paling besar namanya Ahmad Munir Hidayat itu diambil sampel baru DNA-nya. kemudian begitu tadi malam bapaknya diambil sampel gitu. DNA-nya. Kalau si Yuda itu kenal kakak? Kenal ya. Kak, kalau dari keterangan keluarga katanya apa? Yuda ini kemana kak? Nggak tahu bang, keluarganya juga nggak tahu. Oh, keluarga nggak tahu. Kalau Yuda sering, kakak ini kan jualan di sini. Sering Yuda itu kesini kak? Ya jarang. Dia tuh orang sekedar beli rokok gitu aja, tapi nggak sering. Oh gitu. Kalau dia sama warga lah warga sekitar, kira-kira seperti apa kakak melihatnya sama masyarakat gitu? Yuda ini seperti apa orang? Ya biasa aja dia sih kalau sama masyarakat. Biasa ya. Kak, kalau waktu dia pergi, yang kata orang tuanya pergi itu, kakak sempat ngeliat ini karena kakak kan dekat rumah. Karena memang jarang nampak dia. Gitu. Jarang ya. Orang kan sibuk sih bang, kalau di rumah ini kan jualan, punya anak kecil lagi, jadi kurang tahu gitu. Oh iya. Izin Pak Kadus, kronologis soal penemuan kerangka manusia yang ada di wilayah Bapak ini seperti apa Pak Kadus sebenarnya?
Sebenarnya sih Yang pertama kali menemukan siapa itu? yang pertama kali menemukannya itu warga kita yang bernama Rian Barus, dia masih sekolah. Dan temannya satu lagi namanya Aldi. Mereka lagi ngapain tuh Pak Kades? Pada waktu itu mereka untuk memanen sawit. Memanen sawit. Setelah itu yang satu untuk mengegrek, yang satu untuk mengangkat buahnya. Sebelum dipanen itu yang satu si Rian tadi ini menojok-nojok batang aren yang sudah tumbang, digoyang-goyangnya, ditojok, digoyang-goyangnya. Setelah itu ada retakan. Kalau ada retakan, ada renggangan, terlihatlah seperti ada tulang di dalam. Setelah itu dipanggillah teman satu lagi bernama Aldi. Setelah dipanggil, dilihat mereka berdua. Semakin dibenggangkan lagi, dilihat ternyata memang benar itu tulang manusia. Baru kemudian Pak Kadus katanya ada warga atas nama Yuda katanya yang sempat hilang gitu ya. Seperti apa memang laporan keluarga sebenarnya kayak mana sebenarnya? Untuk sampai saat ini keluarga itu melapor kepada saya sebagai selaku pemerintahan desa. Dia merantau. Dulunya merantau, tetapi informasi dari keluarga dia tidak pernah berkomunikasi lagi sejak di tahun 2003. Hilang kontak ya? Hilang kontak. Seperti itu. Oke, Pak Kadus, soal hasil ini kira-kira dari polisi pemerintah desa sudah tahu kapan hasilnya akan keluar? Karena kan katanya DNA sudah diambil, DNA keluarga. Udah ada dapat informasi kapan? Untuk sampai saat ini dari ahli forensik dari Polres Serang Bedage dan Polsek Firdaus belum ada kabar dan belum ada info hasil tes DNA dari keluarga. Penemuan mayat yang ditemukan di dalam pohon aren, Bang? Ya, jadi kronologisnya kita mendapat laporan dari kepala dusun satu desa Pematang Ganjang bahwa ada ditemukan kerangka manusia di dalam pokok aren. Berdasarkan laporan dari kepala dusun tersebut, tim Reskrim dari Polsek Firdaus dan Polres Sedang Bedagai, khususnya Inapis, berangkat menuju TKP. Dan sesampainya di sana, memang betul ada ditemukan kerangka manusia yang ada di dalam pohon aren yang telah tumbang. Selain kerangka, apa lagi Bang yang ditemukan di TKP, Bang? Jadi yang ditemukan di dalam pohon aren yang telah tumbang itu ditemukan juga pakaian baju dan celana, gelang dan handphone merek Nokia. Apa aja Bang yang udah dilakukan pihak kepolisian khususnya Polres Sedang Bedage ini dari sejak awal hingga saat ini, Bang? Sudah dilakukan Polres Sedang Bedage melakukan cek TKP, kemudian mengolah TKP dan membawa tulang-tulang tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Oke, terkait pemeriksaan saksi, bagaimana proses pemeriksaannya? Berapa saksi dan siapa saja? Jadi untuk saksi sudah kita ambil keterangannya, yaitu Rian dan Aldi, sudah kita ambil keterangannya. Yang pertama sekali menemukan tulang-tulang tersebut di dalam pokok aren sewaktu mereka memanen sawit di kebun tersebut. Selanjutnya sudah kita ambil juga keterangan kepala dusun 1 desa Pematang Ganjang dan beberapa warga yang ada di TKP tersebut. Terkait hasil pemeriksaan otopsi, Bang, apakah sudah diketahui penyebab kematiannya ini akibat penganiayaan atau bukan? Jadi untuk hasilnya kita sabar menunggu ya, masih dalam penyelidikan. Oke. Bagaimana pemeriksaan tes DNA, Bang? Sudah ditemukan atau belum titik terangnya? Jadi kita tetap menunggu ya hasil daripada tes DNA-nya, masih kita menunggu, masih dalam penyelidikan. Terkait ada warga yang mengaku kehilangan anaknya 2 tahun yang lalu, jarak rumahnya dekat nggak dengan ditemukannya mayat ini, kerangka ini? Jadi ada warga juga melaporkan bahwa ada anaknya dulu hilang 2 tahun yang lalu. Yang telah kita terima pengaduannya, untuk kepastiannya nanti masih dalam proses penyidikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.